Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Uncle Wira. Uncle kali ini akan membahas TKP Host untuk layanan publik ya. Layanan publik di mana di dalamnya ada orientasi pelayanan umum di luar wewenang profesi. Berdasarkan Permenpan RB nomor 27 tahun 2021. Oke, di dalam kisi-kisi layanan publik di situ disebutkan adalah mampu menampilkan keramah-tamahan mampu menampilkan keramah-tamahan ya dalam memberikan pelayanan kepada orang lain atau memberikan kepuasan atas pekerjaan kita, begitu substansinya, kepada orang lain berdasarkan wewenang ya. Ingat teman-teman, kita harus tahu bahwa subjek itu sebagai masyarakat adalah kita sebagai masyarakat itu punya dua wewenang ya. Wewenang. Jadi wewenang kita sebagai masyarakat. Pertama, wewenang kita terhadap profesi kita, ya, profesi. Kemudian wewenang kita sebagai makhluk sosial, makhluk sosial. Nah, jadi kita punya wewenang. Nah, di mana perbedaannya? Misalnya wewenang kita dalam profesi, misalnya kita adalah seorang ketua RT ya, itu profesi kita sebagai ketua RT misalnya. Maka apa wewenang kita sebagai ketua RT? Misalnya melayani masyarakat, memberikan menampung aspirasi masyarakat ya, kemudian memberikan pelayanan terkait masalah kebutuhan-kebutuhan yang bersifat umum. Kalau wewenang sosial, misalnya kalau ada tiba-tiba orang minta tolong sama kita, misalnya kita sedang di jalan tiba-tiba ada orang minta tolong, itu juga kita punya wewenang untuk membantunya ya sebagai makhluk sosial, sehingga kita harus tetap membahas orientasi pelayanan umum ini di luar wewenang profesi. Jadi yang dimaksud adalah pada tingkat wewenang sosial. Tentunya kita akan membahas berdasarkan Permenpan RB nomor 27 tahun 2021. Namun sebelum Uncle sajikan dalam bentuk soal, teman-teman bisa subscribe channel ini, like, share, and comment, serta nyalakan lonceng pemberitahuannya agar teman-teman senantiasa memperoleh informasi seputar CPNS dari Uncle Wira. Jadi teman-teman juga bisa mengikuti bimbingan belajar Uncle Wira dengan cara DM di Instagram Uncle Wira. Teman-teman di pembimbingan Uncle Wira itu teman-teman akan memperoleh pembinaan konsep berdasarkan kisi-kisi Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 ini per pasal, per ayat, per poin, sehingga kita menyajikan konsepnya, memberikan pelatihan soal, sehingga kenapa konsep itu penting diajari, supaya ketika teman-teman menemukan soal yang baru yang disajikan di dalam tes CPNS, teman-teman bisa menjawabnya karena memang sudah paham konsepnya. Teman-teman juga akan memperoleh pembinaan 2 atau 3 hari sebelum tes, pembinaan evaluasi pengetahuan. Kita akan mengevaluasi pengetahuan selama ini. Yang kedua adalah evaluasi psikis dan mentalnya. Yang ketiga adalah evaluasi strategi yang akan digunakan dalam pada saat ingin mengikuti tes nanti ya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa langsung saja bergabung di bimbingan belajar Uncle Wira dengan cara DM di Instagram Uncle Wira, yang sebelumnya kita akan memberikan tryout nanti. Sebelum teman-teman mengikuti bimbingan ikut belajar, harus di tryout dulu untuk mengukur kemampuan dasar TU-nya, TWK-nya, dan TKP-nya ya, supaya kita tahu bagaimana arah pembelajaran yang akan diberikan ke teman-teman berdasarkan hasil tesnya ya, hasil tryout-nya, pretestnya. Langsung saja kita lihat soalnya. Oke. Pada pagi hari, Anda harus masuk kantor. Seperti biasanya, pada saat itu adalah pelaksanaan apel pagi. Karena Anda sedikit telat bangun, sehingga Anda bergegas karena waktu untuk apel pagi tidak lama lagi. Anda sedang mengendarai motor dengan agak terburu-buru, karena khawatir terlambat tiba di kantor. Di tengah perjalanan dari jauh terlihat ada laki-laki dan perempuan berpakaian putih hitam menghentikan setiap kendaraan yang melintas di hadapannya dengan panik. Namun sepertinya tidak mendapat respon yang baik. Motor Anda pun diberhentikan. Laki-laki itu meminta bantuan Anda untuk mengantar istrinya yang akan mengikuti tes ujian CAT CPNS dalam waktu kurang lebih 30 menit lagi berlangsung. Hal ini dilakukan karena motor yang mereka tumpangi mengalami bocor ban dan sedang ditangani oleh bengkel di sekitar lokasi tersebut. Rupanya tempat yang dituju kebetulan satu arah, namun bukanlah jalur yang tercepat yang biasanya Anda lewati untuk sampai ke kantor. Yang akan Anda lakukan adalah, ya, jadi di sini ada konfliknya ya, bahwa kebetulan satu jalur, tetapi Anda kan buru-buru juga, dan jalur yang satu itu adalah bukan jalur yang tercepat ya, yang satu jalur dengan istri dari orang ini. Coba kita lihat pilihannya.
Jadi yang ditanyakan apa yang akan kita lakukan dengan kasus itu. A. Menyarankan kepada laki-laki tersebut agar istrinya naik ojek saja dan mengatakan bahwa saya sedang buru-buru ke kantor. B. Menolak dengan tegas bahwa saya tidak ingin terlambat tiba di kantor karena dapat merusak kedisiplinan saya di mata atasan. C. Mengantar istrinya dengan syarat bila gajinya dipotong harus diganti oleh laki-laki tersebut. D. Mengantarkan setengah jalan karena saya harus melintas jalur yang berbeda untuk cepat tiba di kantor. E. Mengantarkan istrinya sampai ke tempat tujuan meski dengan konsekuensi saya akan terlambat ke kantor. Jadi saya harus kasih trik sedikit bahwa kalau kita mengerjakan soal TKP, kita harus membuang poin 1, 2, 3 ya, dan menyisakan poin 4, 5 saja. Tahun ini kan ada 45 nomor, bayangkan saja, anggaplah teman-teman menjawab ke 45 itu dengan skor 4, dengan skor 4 saja, teman-teman sudah melampaui passing grade, yaitu 180 ya, 4 kali 45, 180. Jadi triknya gitu. Setelah menyisakan 2 pilihan, pilih saja salah satunya ya. Oke, kita coba belajar mengeliminasi ya. Jadi tindakan apa yang kita lakukan? Ingat, kita harus memberikan layanan ya. Oke, kalau kita memberikan layanan, meskipun tidak maksimal layanannya, karena kita juga harus punya tanggung jawab ya, tanggung jawab profesi. Nah, menolak itu berarti saya buang ya. Oke. Mengantarkan istrinya dengan syarat bila gajinya dipotong harus diganti oleh laki-laki, memberikan pelayanan tapi meminta imbalan itu bukan bagian daripada layanan publik ya. Mengantarkan setengah jalan karena saya harus melintas jalur yang berbeda. Di sini ada pelayanan, kita simpan dulu ya. Oke. Mengantarkan istrinya sampai ke tempat tujuan meski dengan konsekuensi saya akan terlambat kantor. Ini mengorbankan pekerjaannya, itu bukan juga bagian daripada pelayanan publik. Nah, jadi A dan D ini adalah poin 4 dan 5-nya ya. Kita sudah bisa tebak bahwa A dan D ini adalah poin 4 dan 5-nya. Jadi memberikan saran itu bagian juga dari pelayanan, dan mengantarkan setengah jalan itu juga bagian dari pelayanan. Tetapi kita ingat bahwa dari kedua ini yang tuntas memberikan layanan adalah, misalnya kalau kita mengantar setengah jalan karena harus melintasi jalur yang berbeda, maka istri tersebut kan tetap tidak sampai ya, sementara di situ sudah 30 menit. Sementara kita juga ini buru-buru ya, berarti saya pikir D ini poinnya 4 ya. Kemudian menyarankan, jadi di sini memberikan saran kepada laki-laki agar istrinya naik ojek dan mengatakan bahwa saya sedang buru-buru ke kantor. Artinya tetap memberikan pelayanan, tetapi kita memberikan saran ya, meskipun kita juga harus mengerjakan profesi kita, tanggung jawab kita di kantor ya. Jadi kita harus tetapi jadi ketika ketemu orang yang orientasi wewenang kita terhadap di luar profesi, itu tidak mesti dengan tindakan ya. Saran boleh, itu bagian daripada sebuah pelayanan ya. Yang penting kita memberikan solusi kepada orang yang punya masalah dalam memecahkan masalahnya, tetapi itu kan di luar daripada wewenang profesi kita ya. Jadi kita boleh dalam bentuk saran saja. Oke. Karena kita punya tanggung jawab utama di kantor yang harus diselesaikan. Kalau ini bagi angka ya, teman-teman juga bisa berpendapat lain. Jadi poin 5-nya ada di A. Jadi biasa soal-soal begini banyak mengecoh peserta, sehingga ini salah satu bentuk soal kalau bukan tahun 2018 TKP 2019 itu kaitannya dengan layanan publik yang bersifat orientasi pelayanan di luar wewenangnya ya. Oke. Jadi langsung saja kita lihat soal nomor 2 ya. Anda adalah seorang warga di lingkungan Batu Raja. Anda sudah mengenal baik warga di lingkungan tersebut. Tidak hanya itu, Anda sering ngobrol-ngobrol bersama warga lain di lingkungan tersebut. Menurut mereka, Anda adalah warga yang ramah dan mudah bersahabat dengan orang lain. Suatu ketika Anda sedang berada di pos kamling Batu Raja. Anda sedang santai menunggu rekan yang lain yang biasa menemani Anda ngobrol di pos tersebut. Anda telah lama menunggu dan tak seorang pun yang datang. Dari kejauhan tiba-tiba Anda melihat seorang yang datang mendekati Anda. Orang tersebut nampak kebingungan dan kelelahan. Dari cara berpakaiannya sangat lusuh. Tidak lama setelah orang itu tiba di depan Anda, ia menanyakan seseorang yang merupakan temannya dan tinggal di lingkungan Anda. Ternyata temannya yang ditanyakan, Anda juga tak mengenalnya dan merasa tidak ada orang dengan nama demikian di lingkungan Anda. Orang tersebut berusaha menjelaskan ciri-ciri teman yang dicarinya, namun tetap saja Anda tidak mengetahui dan mengenalnya. Tindakan yang seharusnya Anda lakukan
terhadap orang tersebut adalah, jadi ada orang yang tiba-tiba datang ke kita, tidak kita kenal, kemudian bertanya seseorang di lingkungan kita, dan kita menganggap bahwa sepertinya orang itu tidak ada di lingkungan kita ya, tetapi orang itu tetap ngotot menjelaskan ciri-cirinya. Oke. Jadi apa yang kita lakukan dengan kasus yang demikian? Mewaspadai orang tersebut karena orang baru yang masih asing dan belum diketahui karakternya. Jadi ingat ini kita fokus pada layanan publik ya. B. Mengabaikan orang tersebut demi keamanan diri karena bisa jadi orang tersebut ingin mengelabui Anda. C. Memberikan arahan kepada orang tersebut untuk menemui Pak RT perihal teman yang dicarinya. D. Meminta Hansip untuk mengantarkan orang tersebut menemui Pak RT menanyakan perihal teman yang dicarinya. Kemudian E. Mengatakan dengan sejujurnya bahwa teman yang dicarinya tidak ada di lingkungan tersebut. Oke. Jadi ingat teman-teman, ini layanan publik berarti harus ada pelayanan. Nah, kita akan mengeliminasi unsur-unsur yang paling tidak mengandung pelayanan atau paling sedikit mengandung pelayanan, sehingga kita bisa membuang skor 1, 2, 3 ya. A. Mewaspadai orang tersebut karena orang baru masih asing dan belum diketahui karakternya. Di sini tidak ada unsur pelayanan, kita silang ya. B. Mengabaikan orang tersebut demi keamanan diri dan bisa jadi orang tersebut ingin mengelabui Anda. Nah, saya juga menghapus B ini karena saya melihat tidak ada unsur pelayanan. C. Memberikan arahan kepada orang tersebut untuk menemui Pak RT perihal teman yang dicarinya. Oke, kita simpan, ada unsur pelayanannya. D. Meminta Hansip untuk mengantarkan orang tersebut menemui Pak RT menanyakan perihal teman yang dicarinya. Oke, kita simpan juga karena ada unsur pelayanan. E. Mengatakan dengan sejujurnya bahwa teman yang dicarinya tidak ada lingkungan tersebut. Meskipun ini hanya komunikasi, tapi tidak ada solusi ya, tidak ada solusi yang diberikan. Oke, jadi kita sudah membuat poin 1, 2, 3. Tinggal poin 4 dan 5. Sebenarnya kalau di dalam tes CPNS nanti, kalau teman-teman sudah membuang poin 1, 2, 3, teman-teman membaca sekilas saja poin 4 dan 5 itu sudah bisa memilih saja, langsung saja pilih untuk efisiensi waktu ya. Karena kita dikejar waktu daripada lama lagi, memisahkan antara mana 4, mana 5. Padahal nanti insya Allah kalau dapat 4 semua, itu sudah 180 skornya, sudah melampaui passing grade ya. Apalagi kalau di antara 45 slot itu juga dapat nanti skor 5. Oke. Coba kita lihat. C. Memberikan arahan kepada orang tersebut untuk menemui Pak RT perihal teman yang dicarinya. D. Meminta Hansip untuk mengantarkan orang tersebut menemui Pak RT dan menanyakan perihal teman yang dicarinya. Jadi, kalau menurut Uncle, C ini skor 4. Kenapa? Kan memberikan arahan kepada orang tersebut untuk menemui Pak RT perihal teman yang dicarinya. Kan belum tentu orang tersebut mengetahui rumah Pak RT ya, dan Pak RT-nya yang mana. Jadi bisa jadi ia masih bisa kebingungan ya. Kalau dia ini meminta Hansip untuk mengantarkan orang tersebut menemui Pak RT, kan itu bisa langsung diantarkan ke rumah Pak RT dan bertemu langsung dengan Pak RT tanpa bingung lagi ya. Jadi skor 5 menurut Uncle itu jatuh di poin D. Jadi begitu cara kita menganalisis soal-soal TKP yang hoax ya. Jadi buang saja poin 1, 2, 3, kemudian sisakan poin 4 dan 5. Nah, disitulah nanti teman-teman akan membedakan mana poin 4, mana poin 5. Kalau bingung, pilih saja salah satunya ya, untuk efisiensi waktu. Saya rasa teman-teman adalah orang yang hebat. Teman-teman, semoga video ini memberikan manfaat bagi teman-teman, bisa membantu teman-teman dalam menjadi CPNS di tahun 2021 ini. Saya rasa teman-teman adalah yang hebat, tidak ada yang bisa menghalangi teman-teman menjadi ASN tahun 2021 ini kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah rasa malas dari belajar, yang kedua adalah lalai terhadap doa, yang ketiga adalah sombong terhadap takdir. Oleh karena itu kita harus senantiasa belajar, senantiasa berdoa, dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ingatlah teman-teman, belajarlah karena ingin mengetahui, bukan karena ingin tes. Dan ketika teman-teman lulus jadi ASN, itu adalah hasil, itu adalah hadiah dari Tuhan atas ketulusan teman-teman dalam belajar. Ingat teman-teman, kesuksesan itu adalah pertemuan antara kesiapan dan kesempatan. Sekarang kesempatan itu datang dari Tuhan melalui pengadaan tes CPNS 2021. Sekarang persiapkan diri teman-teman sehingga kesiapan teman-teman dan kesempatan klop akan mengantarkan teman-teman menemui cita-cita teman menjadi seorang ASN di tahun 2021 ini ya. Oke. Jadi sekian dari Uncle Wira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.